uh, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya juga harus dengan ilmu. Nah, kenapa sih harus dengan ilmu? Karena suatu perbuatan untuk bisa menjadi amal solih atau amal ibadah apabila dilakukan dengan cara yang baik dan benar dan dilakukan dengan niat yang baik. Nah, cara yang baik dan benar itu seperti apa? Yaitu sesuai dengan ilmunya. Kemudian, hukum menuntut ilmu. Ada dua. Yang pertama itu fardu ain. Fardu ain itu wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Terutama jika ilmu itu diperlukan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Contohnya seperti apa? Yaitu tata cara menunaikan sholat wajib, tata cara puasa Ramadan, zakat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu pada mulanya menuntut ilmu, hukumnya itu fardu kifayah. Tapi kalau misalnya udah ada sebagian orang yang mengerjakan atau menuntut ilmu tersebut, maka bagi yang lain hukumnya sunnah. Contohnya kayak matematika, sains dan teknologi, dan lain-lain. Kemudian, adab ketika menuntut ilmu. Yang pertama itu mengikhlaskan niat karena Allah. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas dan niatkan kepada Allah, karena yang tidak mengharapkan wajah Allah itu termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka. Kemudian yang kedua ada berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Sebagai mahasiswa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menuntut ilmu, karena karena penting. Habis yang ketiga itu ada bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu kita tuh nggak boleh males-malesan, kita harus bersungguh-sungguh, karena Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Yang keempat, hormat, patuh, dan sopan santun kepada guru atau dosen. Walaupun kita kuliah daring, kita tuh harus senantiasa punya akhlak tuh loh dalam menuntut ilmu. Kan semua orang punya kemampuannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada dosen yang kurang update, itu tuh kita harus memaklumi dan membantu dosen yang kesulitan dalam bidang IT. Kemudian kalau misalnya join terlambat, kita tuh minta maaf dan memberikan alasan yang jujur. Terus bicara yang sopan kalau misalnya bertanya. Kemudian yang kelima itu menyimak, mengamalkan, dan mendakwakan ilmu yang diperoleh. Kita dalam menuntut ilmu itu konsentrasi dan fokus supaya kita tuh dapat ilmunya tuh dengan mudah. Terus yang kedua tidak berbicara yang enggak penting. Kemudian yang ketiga ilmunya dihafalkan supaya lebih mudah diingat. Enggak ada ilmu yang bermanfaat kalau misalnya enggak dibagiin ke orang lain. Oleh karena itu sebarkanlah dan dakwahkanlah ilmu yang kita peroleh itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, jangan sombong ketika menuntut ilmu dan selalu rendah hati. Banyak banget orang berilmu yang justru sombong karena dia tuh merasa lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Yang terakhir yaitu hikmah menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu yang pertama, meningkatkan keyakinan tentang kewujudan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mendapat keberkahan. Yang ketiga, dapat melaksanakan ibadah dan amalan dengan cara yang baik dan benar. Yang keempat,
dapat meningkatkan kecemerlangan dan meninggikan derajat diri keluarga dan masyarakat, dan yang terakhir tidak mudah ditipu dan dipermainkan oleh orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.